Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, must have on a beat, throw deep, in the crack, nigga, he a freak, though, man. Tempo merupakan salah satu media massa di Indonesia yang dikenal memiliki konsistensi tinggi dalam menyampaikan fakta secara tajam dan secara kritis. Sikap redaksional Tempo yang tegas dalam menyuarakan kebenaran tercermin dari keberaniannya mengangkat isu-isu yang sensitif dan kontroversial, meskipun beresiko menimbulkan tekanan dari pihak yang berkuasa. Nah, konsistensi ini yang akhirnya membuat Tempo beberapa kali menghadapi tindakan represif dari pemerintah. Baru-baru ini, pada hari Rabu 19 Maret 2025, kantor Tempo mendapatkan kiriman kepala babi yang dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam. Kotak berisi kepala babi tersebut ditujukan kepada wartawan Des Politik dan host Sianiar Bocor Alus Politik atau Cica. Di Tempo, Cica adalah nama panggilan Francisca Christy Rosana. Paket tersebut diterima Satuan Pengamanan Tempo pada Rabu sekitar pukul 16.15 WIB. Cica baru menerima pada Kamis 20 Maret 2025 pukul 15. Tidak ada nama pengirim pada paket tersebut. Diketahui Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditipidum, Bares Krim Polri, telah mengantongi identitas kurir pengirim paket kepala babi tanpa telinga ke kantor redaksi Tempo. Namun, polisi belum bersedia membeberkan identitas kurir paket kepala babi tersebut. Berdasarkan rekaman CCTV Tempo, paket kepala babi itu dikirim oleh seorang kurir yang mengenakan helm Gojek dengan mengendarai motor Honda Beat putih. Nah, pengiriman juga belum dibeberkan apakah dilakukan secara daring melalui aplikasi atau secara luring. Lalu, saat ditanya oleh wartawan, apakah keduanya berteman atau tidak, mendapat jawaban masih diperiksa. Hingga saat ini belum diketahui siapakah pelaku pengirim kepala babi yang ditujukan kepada Francisca Christy Rosana, seorang wartawan Tempo. Di mana tindakan ini tuh tidak dapat dianggap sebagai insiden biasa, melainkan sebagai bentuk intimidasi serius yang bertujuan mengganggu independensi media dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Lebih dari sekedar ancaman fisik ataupun simbolik, kejadian ini tuh menunjukkan upaya sistematis untuk menakut-nakuti jurnalis, terutama jurnalis perempuan yang seringkali menjadi sasaran kekerasan berbasis gender dalam ruang publik maupun ruang profesional. Nah, aksi semacam ini tuh mencerminkan peningkatan eskalasi serangan terhadap kebebasan pers di Indonesia yang tidak hanya merusak iklim demokrasi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk hak atas rasa aman, hak kebebasan berekspresi, dan hak kebebasan berpendapat. Dari kejadian ini, perlindungan terhadap jurnalis masih dipertanyakan, padahal kebebasan dalam bekerja di dunia jurnalistik tidak boleh mendapatkan teror, sebab kinerja wartawan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang mengatur perlindungan pers dan wartawan di Indonesia, khususnya pada pasal 8 yang berbunyi, dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Di dalam pasal 29 ayat 2 dan 3, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, sudah ditentukan bahwa untuk menjalankan hak-hak dan kebebasan, setiap orang harus tunduk pada pembatas yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan tujuan untuk penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain agar tidak bertentangan dengan tujuan dan prinsip PBB. Ketika kantor redaksi Tempo menerima paket berisi kepala babi dan bangkai tikus sebagai bentuk intimidasi pada bulan Maret 2025, tindakan itu tidak hanya menyerang individu yang menjadi target, tetapi juga mencederai sendi-sendi dasar kebebasan yang dijamin secara universal. Berdasarkan Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights atau UDHR, everyone has the right to life, liberty, and security of person. Setiap manusia berhak atas kehidupan, kebebasan, dan rasa aman atas dirinya sendiri. Lebih jauh lagi, dalam pasal 19 UDHR menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, tanpa adanya gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dengan pendapat, cara apapun, dan dengan tidak adanya batasan. Di dalam konteks kasus Tempo, tindakan teror yang dilakukan terhadap jurnalis dan redaksi merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap dua hak mendasar tersebut. Yang pertama, hak atas keamanan pribadi, dan yang kedua, hak atas kebebasan berekspresi. Bahkan, jika kita tinjau lebih dalam, perlakuan yang menjijikan dan merendahkan martabat manusia seperti itu juga bertentangan dengan pasal 5 UDHR, yang melarang segala bentuk perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Ancaman semacam ini bukan hanya menakut-nakuti korban langsung, tetapi juga memberikan pesan berbahaya bahwa menyuarakan kebenaran itu bisa berujung pada ancaman, yang jika dibiarkan, tindakan seperti ini tuh akan menggerogoti demokrasi dan membuat masyarakat kehilangan haknya untuk mengetahui kebenaran. Karena itu, negara berkewajiban menjamin perlindungan hukum, memastikan penyelidikan yang transparan, serta menegakkan keadilan bagi korban, sebagaimana amanat konstitusi dan standar HAM internasional. Namun, bila kita melihat lebih dalam, pelanggaran seperti ini tuh tidak hanya menyinggung aspek hukum positif atau norma internasional. Di dalam pandangan Islam sendiri,
Tindakan yang mengancam keamanan dan membungkam kebenaran juga bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh syariat. Disinilah pentingnya kita memahami bagaimana sih Islam memandang kebebasan berbicara, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, nilai-nilai yang menjadi bagian dari maqasidus syariah atau tujuan-tujuan utama hukum Islam itu sendiri. Kalau kita melihat kasus teror kepala babi dan bangkai tikus yang dialami wartawan Tempo, kita melihat dari sudut pandang Islam. Jelas bahwa tindakan seperti ini tuh bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga penghinaan terhadap nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Islam itu sangat menekankan prinsip. Yang pertama ada prinsip hifzun nafas, yang kedua prinsip hifzul akal, menjaga jiwa dan menjaga akal. Dua dari 5 tujuan utama maqasidus syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam. Di mana tindakan teror terhadap jurnalis ini mengancam rasa aman, mengintimidasi kebebasan berpikir, dan merendahkan martabat manusia, yang semuanya itu bertentangan dengan nilai dasar syariat. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi, Min ajli dhalik katabna ala bani Israila annahu ma qatala nafsam bighairi nafs. yang artinya, barang siapa yang membunuh satu jiwa bukan karena orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Ayat ini tuh menggambarkan betapa Islam memandang tinggi hak untuk hidup dan hak rasa aman. Walaupun di dalam kasus Tempo ini tidak sampai merenggut nyawa, ancaman teror dan kekerasan simbolik semacam itu sudah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak hidup dan rasa aman dan tentram. Selain itu juga, di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11-12 menegaskan larangan untuk merendahkan, mencela, atau menciptakan permusuhan antar manusia. Mengirim simbol penghinaan seperti kepala babi dan bangkai tikus bukan hanya bentuk kekerasan psikologis, tapi juga penghinaan terhadap kehormatan manusia. Sesuatu yang jelas bertentangan dengan hak atas kehormatan dan martabat di dalam Islam. Pandangan Islam terhadap kebebasan berpendapat pun sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Di dalam Islam, menyampaikan kebenaran itu adalah bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, perintah untuk menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maka, ketika seorang jurnalis yang berupaya mengungkapkan fakta dan menegakkan keadilan, sejatinya sedang menjalankan amanah moral yang sangat tinggi. Mereka seharusnya dilindungi, bukan diintimidasi. Jadi, kalau kita melihat kasus ini melalui lensa Islam, pelaku teror bukan hanya melanggar hak asasi manusia, tapi juga menentang prinsip keadilan atau al-adl dan kebebasan yang dijamin di dalam syariat. Tindakan ini bertolak belakang dengan semangat Islam yang menegakkan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia. Sebagaimana di dalam firman Allah, Quran Surah Al-Isra ayat 70. Yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Dengan demikian, pelanggaran terhadap kebebasan pers dan rasa aman wartawan itu bukan hanya isu hukum positif, tapi juga pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan yang sangat mendasar di dalam ajaran Islam. Kalau misalnya kita sudah melihat dari sisi Islam, kita sudah jelas gitu pelanggarannya, kita juga harus tahu dari sisi hukum positif sebenarnya aturan nasional apa aja sih yang dilanggar di dalam kasus teror Tempo ini gitu. Teror terhadap wartawan Tempo dengan kepala babi dan bangkai tikus bukan sekedar aksi keji tanpa rasa kemanusiaan. Ini tuh adalah bentuk nyata dari ancaman terhadap kebebasan yang dijamin oleh hukum tertinggi negara. Ketika seorang jurnalis diteror karena menjalankan tugasnya, yang diserang bukan hanya individu, tapi juga hak publik untuk tahu, hak bangsa untuk berpikir bebas, dan hak hukum untuk ditegakkan tanpa rasa takut. Secara konstitusional, tindakan ini tuh jelas menabrak pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memberikan jaminan bagi setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh dan menyampaikan informasi dengan segala saluran yang tersedia. Ancaman semacam ini adalah bentuk pengekangan terhadap hak konstitusional warga negara, dan lebih parah lagi, menodai nilai-nilai demokrasi yang kita bangun dengan susah payah. Selain itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan pasal 28E ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Tindakan pengiriman kepala babi ke redaksi Tempo juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang serius dan dapat dijerat dengan berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, perbuatan tersebut itu bisa dikenai pasal 335 ayat 1 yang mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan, terutama jika tindakan itu dilakukan dengan maksud menakut-nakuti atau memaksa seseorang secara melawan hukum. Jika pengiriman dilakukan melalui sarana elektronik, seperti pemesanan daring atau pelacakan digital, maka pelaku juga dapat dijerat dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yang mengatur tentang ancaman melalui media elektronik. Tidak hanya berhenti di situ,
Pelanggaran ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, terutama di dalam pasal 14 ayat 1 dan pasal 23 ayat 2. Hukum ini tuh menjamin setiap orang untuk mencari, memperoleh, serta menyampaikan informasi dan pendapatnya secara bebas. Maka, ketika wartawan dibungkam dengan teror, negara sedang menyaksikan sendiri pelanggaran terhadap undang-undang yang seharusnya menjadi tameng bagi kebebasan itu. Data dari Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia ini menunjukkan, pertama, di tahun 2023, 101 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Yang kedua, di tahun 2024, 73 kasus termasuk bom molotov, peretasan, dan teror fisik. Menurut Nani Afrida, ketua AJI ini, kondisi kebebasan pers di era pasca reformasi tidak lebih baik dari masa Orde Baru. Tindakan kekerasan terhadap jurnalis secara langsung memperlihatkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dalam ruang publik Indonesia sedang mengalami degradasi. Simbol teror dalam kasus Tempo juga menginternalisasi kekerasan dalam struktur sosial. Ketika kekerasan direproduksi terus-menerus tanpa tindakan hukum yang jelas, maka akan terjadi desensitisasi sosial, yang dimana masyarakat akan kehilangan empati terhadap penderitaan orang lain. Lebih jauh lagi, jika kita lihat dari aspek profesi, tindakan intimidasi ini tuh melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, khususnya pasal 4 ayat 1 dan ayat 3, di mana kedua pasal ini tuh menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah hak asasi warga negara dan pers memiliki hak untuk mencari serta menyebarkan informasi. Kalau hukum ini diabaikan, maka pers akan kehilangan fungsinya sebagai pengawal kebenaran dan masyarakat akan kehilangan akses terhadap informasi yang jujur. Selain itu, tindakan ini secara langsung juga melanggar pasal 18 ayat 1 tentang pers yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Di tingkat global, Indonesia itu sudah berkomitmen terhadap pasal 19 Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Di pasal ini menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk hak untuk mencari dan menyampaikan informasi tanpa intimidasi. Artinya, dengan kata lain, pelanggaran terhadap jurnalis itu bukan hanya pelanggaran hukum nasional, tapi juga bentuk pengkhianatan terhadap komitmen internasional yang sudah diikrarkan oleh negara. Sejalan dengan kasus yang menimpa Tempo, ada respon positif normatif dari pemerintah yang disampaikan oleh Menteri HAM Natalius Pigai, yang mengatakan pers itu tidak boleh mendapatkan intimidasi dalam menjalankan kerja jurnalistik. Ia juga menegaskan teror yang menimpa Tempo tersebut sebagai ancaman kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Meskipun mendapatkan respon positif, tindakan pemerintah di dalam kasus Tempo itu tidak penegakan hukum yang substantif di dalam pemenuhan jaminan hak asasi manusia di Indonesia. Sampai pada saat ini, aparat penegak hukum itu masih belum berhasil mengungkap siapa dalang dari intimidasi kepada Tempo. Berbeda dari komentar Menteri HAM, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membuat masyarakat sipil menganggap pemerintah itu tidak berperan secara masif dalam melindungi hak-hak masyarakat. Karena ia mengatakan, sudah dimasak saja, saya melihat wartawan Tempo yang dikirim babi tidak terancam. Pernyataan tersebut sangat tidak layak disampaikan kepada awak media, mengingat jabatan Hasan Nasbi sebagai kepala PCO yang akan menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah. Negara itu seharusnya tidak diam. Di dalam sistem hukum yang menjunjung keadilan, teror terhadap pers itu harus dijawab dengan penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tuntas. Karena jika hukum tunduk pada ketakutan, maka yang berkuasa bukan lagi kebenaran, melainkan ancaman. Dan ketika itu terjadi, kita kehilangan makna sejati dari hukum itu sendiri, melindungi yang lemah dan menegakkan yang benar. Namun, penegakan hukum yang dimaksud itu tidak begitu jelas dan tegas. Kalaupun memang ada, maka perlindungan yang ada itu lebih kepada perlindungan represif, bersaranakan hukum pidana yang baru dapat diterapkan manakala suatu peristiwa kekerasan sudah terjadi. Tidak ada produk hukum yang secara adekuat dan spesifik memfasilitasi jaminan keselamatan terhadap wartawan dalam maknanya yang preventif, yang mencegah maupun meminimalisir terjadinya kekerasan atau dampak kekerasan. Pasca kejadian di Tempo, tidak ada langkah cepat atau konkret dari aparat penegak hukum untuk menyelidiki atau mengungkap pelaku teror tersebut. Hal itu menunjukkan jurang yang lebar antara norma hukum yang tertulis dengan pelaksanaannya di lapangan. Jika kita menelusuri lebih dalam, kasus ini tentu tidak muncul dalam ruang kosong. Ada pola yang berulang di balik setiap serangan terhadap jurnalis di negeri ini, di mana pola ini tuh berakar pada lemahnya perlindungan hukum, budaya anti kritik, dan rendahnya kesadaran bahwa kebebasan pers adalah bagian dari martabat manusia. Maka untuk memahami pelanggaran ini secara utuh, kita perlu melihat akar penyebabnya dan menimbang dampak yang ditimbulkannya, baik bagi korban maupun bagi tatanan demokrasi itu sendiri. Kalau kita bicara soal penyebab, kasus teror terhadap wartawan Tempo ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan mendasar dalam budaya hukum dan politik di Indonesia. Salah satu faktor utama yang melatar belakangi tindakan seperti ini adalah rendahnya kesadaran terhadap nilai kebebasan pers dan hak asasi manusia itu sendiri. Masih banyak pihak yang memandang kritik sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari fungsi kontrol dalam negara demokratis. Padahal, dalam teori negara hukum, kritik adalah bentuk cinta paling jujur terhadap keadilan. Faktor lainnya adalah lemahnya penegakan hukum. Ketika pelaku kekerasan terhadap jurnalis jarang diproses hukum secara tuntas, muncul ruang impunitas.
ruang di mana pelanggaran bisa terulang tanpa rasa takut terhadap sanksi. Impunitas inilah yang kemudian menjadi akar dari tindakan-tindakan intimidatif berikutnya, karena hukum kehilangan efek jera dan rasa keadilan bagi korban. Selain itu, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap intervensi kekuasaan dan kepentingan ekonomi politik yang seringkali mempengaruhi kebebasan pers. Dalam beberapa kasus, pemberitaan yang menyentuh kepentingan kelompok tertentu itu justru direspon dengan ancaman, tekanan, bahkan kekerasan. Ini menandakan masih rapuhnya komitmen sebagian pihak terhadap prinsip bahwa pers adalah lembaga independen yang bekerja untuk kepentingan publik, bukan alat kekuasaan. Kalau kita lihat dari sisi sosial, rendahnya literasi masyarakat tentang peran dan fungsi jurnalis juga memperburuk keadaan. Ketika publik tidak memahami bahwa wartawan bekerja untuk kepentingan mereka, menyampaikan kebenaran dan mengawasi kekuasaan, maka dukungan terhadap kebebasan pers pun menjadi lemah. Dalam situasi seperti ini, teror terhadap wartawan seringkali dianggap sepele, padahal efeknya sangat serius terhadap kehidupan bernegara. Adapun dampaknya, pelanggaran semacam ini tuh tidak hanya melukai korban secara pribadi, tetapi juga mengguncang sendi demokrasi. Ketika jurnalis takut untuk menulis kebenaran, maka publik kehilangan hak untuk tahu. Dan ketika publik tidak tahu, maka kekuasaan bisa berjalan tanpa pengawasan. Inilah yang paling berbahaya, lahirnya budaya diam di tengah ketidakadilan. Selain itu, dampak psikologis terhadap korban juga sangat besar. Rasa trauma, ketakutan, dan kehilangan rasa aman dalam bekerja menjadi beban yang tidak seharusnya mereka tanggung sendirian. Pada akhirnya, teror terhadap pers bukan hanya masalah satu lembaga media, melainkan cermin dari kondisi kebebasan dan supremasi hukum di Indonesia. Setiap kali ada jurnalis yang diintimidasi tanpa keadilan ditegakkan, kepercayaan publik terhadap hukum ikut terkikis. Dan ketika hukum tidak lagi dipercaya, maka negara hukum berubah menjadi negara ketakutan. Melihat kasus teror terhadap wartawan Tempo, kita harus sadar bahwa kebebasan pers tidak akan pernah benar-benar aman kalau hanya dijaga oleh undang-undang. Ia harus dijaga oleh kesadaran kolektif, oleh masyarakat, oleh penegak hukum, dan terutama oleh negara yang memegang tanggung jawab utama untuk melindungi hak-hak dasar warga negaranya. Solusi pertama yang paling mendasar adalah penegakan hukum yang tegas dan transparan. Setiap tindakan kekerasan atau intimidasi terhadap jurnalis harus diproses secara terbuka, tanpa pandang bulu, agar publik melihat bahwa negara benar-benar berpihak pada kebenaran, bukan pada kekuasaan. Aparat penegak hukum tidak boleh berhenti di level penyelidikan simbolik. Mereka harus memastikan pelaku diadili dan korban mendapatkan perlindungan yang layak. Kedua, perlu adanya penguatan mekanisme perlindungan bagi jurnalis dan media. Dewan Pers, Komnas HAM, dan aparat kepolisian seharusnya bekerja secara sinergis untuk memastikan setiap ancaman atau teror terhadap wartawan segera direspon. Negara bisa mendorong pembentukan sistem pelaporan cepat, perlindungan hukum preventif, hingga pendampingan psikologis bagi korban. Karena dalam kerja jurnalistik, keselamatan adalah hak, bukan bonus. Yang ketiga, dari sisi etika, kasus ini harus menjadi cermin bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun insan pers itu sendiri. Etika pers harus tetap dijaga agar kebebasan tidak disalahgunakan. Namun, kebebasan yang dijalankan dengan tanggung jawab tetap tidak boleh dibungkam oleh ketakutan. Disinilah keseimbangan antara hak dan kewajiban harus dijaga. Kebebasan berekspresi tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab moral terhadap kebenaran. Dari perspektif reflektif, kita perlu memahami bahwa perlindungan terhadap jurnalis bukan sekedar isu profesi, tetapi isu kemanusiaan. Karena setiap kata yang ditulis wartawan adalah bagian dari perjuangan menegakkan akal sehat publik. Jika mereka dibungkam, maka yang padam bukan hanya suara mereka, tetapi juga cahaya bagi masyarakat untuk melihat kebenaran. Sebagai mahasiswa hukum, kita harus berani berdiri di sisi yang benar, mengawal hukum agar tetap menjadi pelindung, bukan alat kekuasaan. Etika, hukum, dan kemanusiaan tidak bisa berjalan terpisah. Ketiganya harus bersatu agar keadilan benar-benar hidup di tengah masyarakat. Dah.